Ini saya ingin menyampaikan tentang soal ribut atau pembicaraan hangat, malah sudah ada demo soal pulau, 4 pulau yang dipersengketakan, dibicarakan hangat antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Kan itu kita bawa MOU. Mengenai perbatasan itu, ada di pasal 114 ayat 1 titik 4 yang berbunyi perbatasan Aceh itu merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Apa itu tahun 56? Di undang tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu bagian dari Sumatera Utara, hanya presiden. Kemudian presiden karena kemudian ada pemberontakan di sana, TNI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemberdayaan itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu. Jadi dasarnya orang nanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 itu yang meresmikan provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 kabupaten. Itu. Jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Aceh, ya kita mulai ke masalah pulau 4 itu, ya nomor 4 dalam sejarahnya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu sejarah historis sudah dibahas di Kompas. Misalnya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singki. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Selatan walaupun dekat NTT. Jadi satu hari juga saya diskusi dengan Pak Menteri Mendagri itu hari ini, bahwa tentu karena ini dirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen, karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga, hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang untuk ke sana itu bayar pajaknya tuh sedikit. Ada nanti orang temannya akan bawakan
di pajak dia. Nah, jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintahan dekat. Tapi secara historis ini memang Pulau itu bagian dari Aceh dan itu juga berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tentu tidak kemudian apa? Bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan dua-dua kesepakatan undangannya. Apa kepentingan? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua, belakang pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka mereka Aceh timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah, nah barangkali ingin menjelaskan Pak, bagaimana pembicaraan? Ya, pembicaranya tentu backgroundnya adalah karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan itu gara-gara Aceh masuk ke Sumatera Utara. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi 24 tahun 26 dikeluarkan kembali Aceh menjadi provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa menjadi kebiasaan yang lama, maka kita bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu, maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu adalah tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi. Kan dua pihak sepakat. Kita kan waktu itu amanat pemerintah kepada delegasi untuk mencari penyelesaian yang diterima kedua pihak. Jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu undang-undang. Kita harap ada penyelesaiannya saling baik.